Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sobat fillah rahimakumullah. Tema kajian pada kali ini adalah tentang konseling Islam di bulan Ramadan. Apa itu konseling Islam? Konseling Islam adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konselor, baik permasalahan fisik, masalah psikologi, sosial, maupun spiritual. Pendekatan ini menarik karena kita akan mengkaji dalam perspektif Islam, sehingga semua unsur yang berkaitan dengan problematika itu akan tercerahkan, baik dalam sisi kognitif kita atau pemikiran, ya, kita bisa mampu belajar mengkaji Islam dengan baik, mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi kajian Islam atau permasalahan individu supaya selesai dengan baik. Masalah afektif misalkan, masalah rasa, ya, like, dislike, suka, tidak suka, ada rasa, kita arahkan ke hal yang positif maupun aktivitas kita. Nah, mengapa konseling Islam itu penting? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hayatuhu kullaha da'watun, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang konselor, ya. Bagaimana dia merubah mindset ketuhanan masyarakat jahiliyah, dan bagaimana Rasulullah itu mengajarkan tentang role model dakwah Islam yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Disinilah pentingnya bahwa Rasulullah melakukan dakwah secara face to face, baik secara kelompok kecil maupun secara personal di Darul Arqam. Sehingga lahir kita tahu bahwa ada yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kita kenal dengan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pengkaderan Rasulullah dengan melalui konseling Islam, ya. Contoh yang lain, pada suatu masa Rasulullah dengan para audien, dengan para jamaahnya sedang melakukan kajian Islam. Tiba-tiba hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan dari Abu Umamah. Diilustrasikan bahwa datang seorang laki-laki yang hadir di dalam taklim itu. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan zina." Para sahabat yang mendengar ini marah dan ingin memukulnya, tapi Rasulullah menghalangi, tidak. Dan kemudian dimintalah pemuda ini untuk mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah balik bertanya kepada pemuda ini, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang ingin melakukan zina terhadap ibumu? Demi Allah, saya tidak akan mengizinkan, kata pemuda ini. Maka Rasulullah pun memberikan informasi, demikian juga kepada para laki-laki itu tidak memperkenankan, mereka tidak akan memperkenankan ibunya untuk melakukan menzinai ibu mereka. Dan demikian pertanyaan dilanjutkan oleh Rasulullah, bagaimana kalau misalkan kepada anak putrimu, kepada saudara perempuanmu? Maka laki-laki ini pun menyatakan, demi Allah, saya tidak akan mengizinkan. Inilah contoh bagaimana proses konseling yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian apa hikmah dalam konseling Islam ini? Hikmah yang bisa diambil bahwa kita itu manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempat khilaf dan salah. Untuk itu perlu dalam saat dia memiliki problematika kehidupan, maka perlu ada orang yang bisa diajak kompromi, bisa diajak untuk diskusi, menyelesaikan persoalan itu. Nah, di sini tujuannya apa? Agar manusia itu terangkat harkat martabatnya, di mana
proses konseling itu membantu individu untuk mengurai masalah, mengidentifikasikan masalah, dan kemudian mencari solusi terhadap masalah yang ada. Dan kemudian hikmah yang sangat tinggi adalah bahwa penciptaan manusia itu adalah fitrah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa saat kita adalah lahir dalam keadaan fitrah suci, maka kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Saat kita suci itu adalah kita tidak memiliki beban psikologis, misalkan rasa kecewa, rasa dengki, rasa marah, rasa iri hati, itu adalah beban yang ada dalam psikologis. Beban sosial, misalkan Anda tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan relasi, ada toksik di dalam komunikasi, ini harus diselesaikan, ya. Dan konseling itu akan membantu mengidentifikasikan masalah sehingga individu yang terkena persoalan itu akan sadar bahwa problematika saya ini, saya harus menyelesaikan permasalahan ini seperti ini, dan sehingga fitrah suci itu akan terlahir kembali dan dia bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, dia mencapai itu karena bersih pikirannya, bersih hatinya, dan dia bisa beraktivitas dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.